Ayo teman-teman bisa dilanjut. Recordingnya sudah bisa. Indah bisa dilanjut ya. Udah bisa. Oke, Riz 45 ya, 11.45. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai berdoa selesai. Ibu periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Esa, Bernita, Inca, Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingatkan terlebih dahulu untuk kalian bisa menyalakan kamera selama proses pembelajaran berlangsung dan jangan lupa mematikan mikrofonnya kecuali kalau kalian ingin bertanya kepada Ibu atau menjawab pertanyaan dari Ibu seperti itu ya. Nah, Ibu akan menampilkan PPT mengenai materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tunggu sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya anak-anak, agak nge-lag ya Ibu ini. Nah, apakah PPT-nya sudah terlihat dari kalian? Sudah, Bu. Baik, akan Ibu lanjutkan. Boleh lanjut PPT-nya? Nah, pada PPT tersebut terdapat dua gambar, yaitu yang gambar pertama itu kan ada anak-anak sedang memindahkan batu bata dari atas menuju ke bawah. Nah, itu ada yang tahu nggak? Kira-kira memindahkannya itu memakai alat apa? Ada yang tahu? Timbang. Iya, betul sekali. Anak-anak itu memindahkan batu bata dari atas ke bawah dengan menggunakan katrol. Kemudian untuk yang gambar kedua itu kan ada anak-anak lagi bermain jungkat-jungkit. Nah, itu juga merupakan
salah satu yang sama ke dalam jenis kelompok katrol tersebut. Ada yang tahu nggak kira-kira katrol dan juga jukit itu termasuk ke dalam jenis apa? Ada yang tahu? Sederhana. Ya, betul sekali, pintar nih. Oke, lanjut ya. Nah, jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang usaha dan juga jenis dari pesawat sederhana. Next yuk. Nah, sebelum Ibu membacakan atau menjelaskan tentang materi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang KD dan juga indikator kompetensinya. Untuk KD-nya yaitu 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Kemudian untuk 3.4 yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikatornya sendiri yaitu ada menjelaskan tentang konsep usaha, kemudian menjelaskan tentunya jenis pesawat sederhana, kemudian keuntungan mekanik, ada juga prinsip pesawat sederhana pada otot dan juga rangka manusia. Nah, untuk cakupan materinya itu yang pertama ada usaha, kemudian untuk yang kedua ada jenis pesawat sederhana, yang ketiga ada keuntungan mekanik, kemudian ada prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu tidak akan menjelaskan materi secara keseluruhan, namun pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasarnya aja, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Untuk yang pertama, materi pertama itu ada usaha. Apa sih usaha itu? Usaha merupakan gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut dapat berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Kemudian usaha juga dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F kali delta S, di mana keterangannya W itu adalah usaha, kemudian F-nya itu gaya yang diberikan, delta S itu kemudian untuk perpindahannya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada jenis pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu ada berbagai macam. Pesawat sederhana itu ada jenis ada empat jenis. Yang pertama itu ada katrol, roda berporos, roda miring, dan pengungkit. Di sini Bu akan menjelaskan tentang konsep dasarnya aja dari jenis pesawat sederhana, keuntungan mekanik, kemudian prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk yang pertama itu ada jenis pesawat sederhana jenis katrol, di mana katrol itu ada dua, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Untuk katrol tetap itu berfungsi mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Contoh penggunaan dari katrol tetap ini yaitu katrol timba air yang digunakan untuk mengambil air sumur, atau pada gambar yang pertama tadi ya, ada anak-anak yang memindahkan batu bata dari atas menuju ke bawah, itu juga seperti itu. Kemudian untuk jenis katrol yang kedua itu ada katrol bebas, di mana berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya beban. Contoh dari katrol ini yaitu ada di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Nah, untuk keuntungan mekanik dari jenis pesawat sederhana katrol ini, keuntungan mekaniknya yaitu W per F, karena dalam katrol W sama dengan F itu sama, maka keuntungannya itu adalah 1, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk jenis pesawat sederhana yang kedua itu ada gigi roda atau roda berporos. Roda berporos ini banyak digunakan pada mesin mobil, kemudian sepeda motor, juga pada sepeda. Untuk roda berporos ini fungsinya juga untuk meningkatkan atau menurunkan putaran.
Ketika sepeda akan melewati tanjakan, kamu pasti memindahkan gigi roda belakang sedemikian rupa sehingga rantai akan terhubung dengan gigi roda yang paling besar. Gigi roda depan yang berhubungan langsung dengan pedal tempat mengaih pun diubah sedemikian rupa sehingga rantai akan terhubung pada gigi roda yang paling kecil. Hal ini mengakibatkan laju sepeda akan melambat, tetapi kamu akan merasakan kayuhan kakimu menjadi ringan seperti itu. Kemudian untuk jenis pesawat sederhana selanjutnya ada bidang miring, di mana bidang miring itu merupakan suatu permukaan miring yang penampangnya itu berbentuk segitiga, kemudian dapat digunakan sebagai pesawat sederhana, yaitu contoh dari bidang miring adalah gaji ya. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya itu ada W per F atau beban per usaha, kemudian ada juga panjang per tinggi seperti itu ya. Lanjut. Nah, sepertinya kalian agak kurang fokus ya. Oke. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk jenis pesawat yang terakhir atau keempat, yaitu ada pengungkit atau tuas. Di mana tuas ini merupakan pesawat sederhana yang berbentuk batang kertas sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Ada 3 jenis macam, yaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan tuas kelas ketiga. Untuk keuntungan mekanisme sendiri, sama seperti bidang miring, ada beban berkuasa namun dibalik. Ya. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Pada tubuh itu berlaku juga prinsip pesawat sederhana. Apa aja itu penerapannya? Untuk penerapannya itu kita bisa lihat ketika kita melakukan suatu aktivitas. Prinsip ketiganya itu seperti sebuah pengungkit, di mana tulang sebagai lengan, sendi sebagai titik tumpu, dan kontraksi atau relaksasi otot memberikan gaya untuk menggerakkan bagian tubuh. Seperti itu ya. Nah, ini ada LKPD. LKPD ini akan Ibu berikan kepada kalian. Untuk ini Ibu akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Untuk anggotanya silakan memilih secara acak. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk membuat kelompok serta sekaligus berdiskusi seperti itu ya. Untuk setelah selesai berdiskusi, nanti kita akan memaparkan hasil diskusi kalian seperti itu ya. Untuk sistem dari diskusi setelah mengerjakan LKPD ini, nanti per kelompok akan memaparkan satu-satu atau secara acak untuk memaparkan hasil diskusinya seperti itu. Oke, Ibu berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Ya, karena waktunya sudah habis, silahkan per kelompok duduk terlebih dahulu dan mempersiapkan hasil diskusinya untuk dipaparkan. Kelompok mana dulu yang mau maju untuk memaparkan hasilnya? Ada yang sudah siap? 3, Bu. Oke, boleh silahkan. Gunting termasuk dalam jenis pesawat sederhana tuas. Kemudian pinset termasuk dalam jenis pesawat sederhana pengungkit. Sepeda termasuk dalam jenis pesawat roda berporos, dan stapler termasuk dalam jenis pesawat sederhana pengungkit, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian ada lagi yang ingin memaparkan? Dari kelompok berapa ya? Boleh? Ayo, dari kelompok berapa? Dari kelompoknya Mbak Esa mungkin mau memaparkan hasil diskusinya? Boleh. Ya, boleh silahkan.
Tambahan dari kelompok kami, gunting itu merupakan jenis pesawat sederhana dari jenis tuas pertama, yaitu titik tumpunya berada di tengah titik kuasa dan titik beban. Lalu pinset dan stapler itu jenis pesawat sederhana dari jenis pengungkit kelompok 3 dengan titik kuasa berada di tengah titik tumpu dan titik beban. Lalu sepeda itu termasuk jenis pesawat sederhana roda berporos yang memanfaatkan roda dan mempunyai poros tempat berputarnya roda. Pesawat sederhana ini fungsinya itu untuk memindahkan benda tanpa perlu mengeluarkan banyak daya dan lebih cepat. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Terima kasih ya. Hebat sekali murid Ibu ini. Nah, dari beberapa kelompok tadi yang sudah memaparkan hasil diskusinya, adakah yang ingin kalian tanyakan mengenai LKPD tersebut atau mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan? Belum ada. Belum ada. Oke. Baiklah, untuk sesi diskusi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengevaluasi kegiatan tadi yang sudah kita lakukan. Untuk secara keseluruhan, kalian semua bagus, hebat sekali ya. Sangat antusias ketika mengikuti pembelajaran. Pertahankan ya anak-anak belajarnya. Ibu bangga sekali, bertepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk materi tadi akan Ibu share di grup WA ya, dan untuk pertemuan berikutnya Indahnya terlempar keluar, teman-teman. Oke, dari Indah dan waktunya memang habis. Karena mengingat waktunya itu sedikit sebenarnya 14:20, jadi langsung aja lanjut ke proses selanjutnya. Siapa Lintang, monggo dipersiapkan.
PPT-nya udah terlihat belum ya? Sudah. Oke. Tak mulai ya? Belum. Belum ya? Udah kan belum? Tadi udah Bu. Belum? Udah. Udah ya? Kan belum? Sudah Ibu. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada bacaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, gimana semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, dia Hadir Bu. Krisnanda ada? Hadiroh Bu. Oke. Erlina, Hadir Bu. Esa ada? Hadir. Oke, udah hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapkan bukunya terlebih dahulu. Alat tulisnya semua dipersiapkan. Udah ya? Sudah Bu. Udah. Nah, apakah masih ada yang ingat pertemuan minggu lalu apa? Materi apa kita membahas atau belajar apa? Materi apa? Dewe dan gerak. Masih ada? Oke, betul. Nah, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai struktur, fungsi, dan jaringan pada tumbuhan yang sudah terlihat di layar ya. Nah, pasti kalian pernah melihat tanaman di luar kan yang tumbuh secara alami atau ditanam. Nah, pada tumbuhan itu pasti kan terdapat jaringan pada tumbuhan. Apa yang dimaksud dari jaringan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Bisa Bu. Mungkin bisa di slideshow Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi pertama. Nah, berdasarkan pasal 93 itu dua ada halaman primer dan ada halaman sekunder. Kalau halaman primer itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar dan berfungsi untuk pertumbuhan panjang. Sedangkan meristem sekunder hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan lain. Nah, fungsinya untuk melakukan proses pelebaran, contohnya pada kambium dan juga telogen.
Nah, ini gambar yang ini untuk yang primer, sedangkan yang ini untuk yang sekunder. Kemudian kemarin kotak-kotaknya ada 3, yaitu ada apikal, interval, lateral. Nah, ini juga ada gambarnya seperti ini ya anak-anak. Kemudian ada jaringan dewasa, terbentuk dari spesialisasi dan juga spesialisasi dari sel-sel hasil pembuahan maristem. Jaringan ini terdiri dari epidermis, parenkim, xilem, fluum, jaringan pengangkut, dan juga jaringan gabus. Kemudian selanjutnya kita masuk ke epidermis. Dengan permukaan organ tumbuhan, nah, sifat epidermis ini bersifat rapat, berbentuk seperti balok atau peti, tidak terdapat ruang antar sel, dan tidak berklorofil kecuali sel penjaga. Fungsi dari epidermis itu apa? Untuk melindungi dan juga untuk pertukaran gas. Jaringan epidermis itu terprodukasi seperti pada mata, ektoma, lentisel, dan juga mata. Kemudian ini ada gambarnya dari epidermis ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk pada jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini merupakan jaringan dasar yang terlihat dari sel-sel hidup. Pada batang, daun, dan akar ya, jaringan parenkim ini memiliki ruang antar sel sehingga susunannya tidak rapat. Fungsinya adalah untuk menghasilkan dan menyimpan cadangan makanan, air, dan juga udara. Nah, contoh dari ada parenkim pada padi dan juga parenkim pada bunga lili. Kalau pada padi ini untuk menyimpan amilum dan untuk bunga lili ini untuk menyimpan udara. Ada juga parenkim yang memiliki klorofil yang dapat disebut dengan klorenkim. Contohnya pada jaringan palisada dan juga jaringan spons. Coba ada yang bisa menyebutkan nggak susunan dari jaringan klorenkim ini apa aja? Ada yang bisa menyebutkan? Dari jaringan ini? Bu, Ya, coba disebutkan Mbak Erlina. palisade, parenkim spons, cuticula, epidermis atas, epidermis bawah, berkas pembuluh, stomata, sel penjaga, dan rongga udara. Terima kasih, betul sekali Mbak Erlina. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk memperhatikan tumbuhan. Ada 2, yaitu korenkim dan juga sklerenkim. Nah, korenkim ini terdiri atas sel hidup, sedangkan sklerenkim ini tersusun dari sel mati. Nah, korenkim ini menyokong tumbuhan muda, membelah di sudut dinding. Pembelahan terjadi di sudut dinding sel, sedangkan sklerenkim menyokong sel tumbuhan yang sudah tua, terdiri dari serat dan juga sklereid. Nah, ini contoh dari jaringan penyokong. Oke, selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut. Kita tahu ya, pasti jaringan pengangkut itu ada 2, yaitu xilem dan fluum. Nah, xilem ini trakea, trakeid, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan juga sklerenkim kayu. Pembuluh tapi, sel pengiring, dan juga parenkim kayu serta sklerenkim kayu. Mengangkut air dan garam dari dalam tanah untuk menuju daun. Kalau fluum mengangkut hasil fotosintesa terus membentuk ikatan pembuluh dari kolateral terbuka, kolateral tertutup, biokolateral, radial, konsentris, amfifasal. Yang ini untuk tumbuhan dikotil, yang ini untuk tumbuhan monokotil. Udah pada lemas, kita ice breaking dulu ya. Halo. Hai, Bu. Hai, halo. Ada yang tahu nggak ini gambar apa ini yang ini? Racun Racun tikus. tikus, Bu. Kalau yang ini? Radiasi matahari, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih. Oke, karena udah pada semangat, kita lanjut ke materi lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu pengangkutan ekstra
ekstravaskuler. Ini masuk melalui epidermis, akar, kemudian bergerak di antara sel-sel korteks dan epidermis untuk memasuki silinder pusat. Jadi di pengangkutan ekstravaskuler itu ada dua, yaitu simplas. Kalau simplas itu masuk melalui celah dinding sel, masuk melalui mata, sedangkan amoplas air mengalir melalui ruang antar sel. Sampai sini apa adakah yang mau bertanya? Belum, Bu. Oke, belum ya. Kita lanjut lagi kan? Ya, Bu. Kita lanjut lagi. Sampai ke organ-organ tumbuhan. Ada yang tahu nggak di organ tumbuhan ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu nggak? Menyerap air, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih jawabannya anak-anak. Jadi juga untuk menyimpan air, ada lagi nih fungsi dari akar, yaitu cadangan makanan dan juga alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini dia epidermis, cabang akar, epidermis, lagi nih yang ini, terus ada meristem dasar dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke organ selanjutnya, yaitu ada batang. Pada batang ini fungsinya untuk apa aja? Menopang tubuh tumbuhan, menangkut air dan zat hara ke daun, menyimpan cadangan alat perkembangan vegetatif. Nah, pada organ selanjutnya yaitu pada organ tumbuhan. Oke, pada organ tumbuhan yang pertama itu untuk tempat terjadinya fotosintesis, atau penguapan saat suhu panas, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke, kita masuk pada sesi diskusi. Di sesi diskusi ini silahkan masing-masing membagi 3 kelompok untuk 3 orang ya. Kerjakan LKPD yang tadi udah Ibu share di grup WhatsApp. Nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, sudah. Oke, silahkan. Ibu kasih beri waktu 15 menit. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan Ibu tunjuk perwakilannya, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu. Oke. Saya, Bu. Pada hasil diskusi kelompok kami yaitu puffing atau konblok di parenkim. Puffing memiliki bentuk yang sama dengan parenkim. Parenkim tersebut berperan dalam fotosintesis daun, mengandung kloroplast dan membentuk jaringan klorenkim. Atau pada mesofil daun, korteks basal dan ruang antar sel yang menjadi inspirasi utama dalam pembuatan bentuk dan pemasangan puffing. Puffing tersebut digunakan untuk meratakan jalan dan menyerap air hujan. Teknologi ini termasuk teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan yaitu panel surya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Vidya yang segi 6, kemudian karena memiliki ruang antar sel. Selanjutnya tadi ada teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Selain ada juga penjernih air, kemudian ada sensor cahaya, kemudian OS. Nah, oke. Dari diskusi tadi, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Belum, Bu. Tidak, Bu. Oke. Kalau ada yang bertanya, jadi Ibu akan memberikan tugas lanjutan untuk minggu depan. Nah, tugas lanjutan pada minggu depan ini silahkan di screenshot atau mau ditulis juga nggak apa-apa. Kalau mau screenshot nanti dikerjakan pada kertas folio dan dikumpulkan minggu depan ya. Dari screenshot ya. Ini ada 5 soal, ditulis pakai folio ya. Oke. Nah, tadi kita udah membahas banyak banget ya. Tadi kita udah membahas apa aja ya? Apa aja? Jadi, iya betul.
Bahas apa? tumbuhan, fungsi, dan organ tumbuhan. Ya, betul sekali. Sudah membahas struktur, fungsi, dan organ-organ pada tumbuhan. Nah, waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Gimana? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah hadir semua. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan badan kita dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah mempelajari mengenai kandungan zat pada makanan. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberitahu kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari materi yaitu mengenai sistem pencernaan. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Tadi pagi, apakah kalian sudah sarapan? Sudah, Pak. Oke, ketika kalian makan nasi,
Misal ya, apakah nasi yang telah kalian makan tadi pagi ketika keluar saat kalian buang air besar, apakah nasi itu masih dalam keadaan yang utuh? Tidak. Ya, tidak ya. Jadi nasi yang telah dimakan itu ketika keluar saat kita buang air besar tidak dalam bentuk nasi secara utuh. Kenapa sih nasi yang telah dimakan tadi saat keluar kok bentuknya sudah berbeda, tidak berbentuk nasi lagi? Apakah yang terjadi pada nasi itu yang ada di dalam tubuh kita? Ada yang mau menjawab? Bahwa makanan yang telah kita makan tadi akan mengalami proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga makanan yang telah kita makan akan berubah bentuknya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses makanan yang telah kita makan tadi, apa saja kelenjar pencernaan, apa saja fungsi organ dan fungsi kelenjar pencernaan, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Ada yang tahu? Baik, sekarang Bapak akan memaparkan materi mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk memecah makanan. Kemudian pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah. Nah, berikut adalah macam-macam proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu ada pencernaan mekanis, yaitu pengunyaan oleh gigi dengan dibantu lidah dan peremasan yang terjadi di lambung. Kemudian ada pencernaan kimiawi, pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim pencernaan dengan mengubah makanan menjadi molekul sederhana. Berikut adalah urutan saluran pencernaan. Yang pertama yaitu urutannya mulut, kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, kemudian yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, yang keenam ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Yang pertama yaitu mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut, pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan mempunyai panjang mencapai 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Dinding kerongkongan melakukan gerakan peristaltik. Gerak peristaltik merupakan gerak meremas dan menekan agar makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kardila, yang kedua fundus,
Yang ketiga ada pylorus. Pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Kemudian yang keempat ada usus halus. Usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus tengah, yang ketiga ada usus penyerapan. Kemudian ada usus besar. Terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa makanan. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Kemudian yang keenam ada rektum dan anus. Anus merupakan saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sphinkter anus dengan otot poros di dalam dan otot lurik di luar. Rektum setelah terbentuk feses, kemudian feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Berikut adalah organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati berperan dalam detoksifikasi, menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam darah dan menghasilkan getah empedu. Yang kedua ada pankreas. Kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin berfungsi untuk mengatur proses perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Yang ketiga ada kantung empedu, yaitu mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Oke, agar lebih fokus, kita akan melakukan ice breaking dengan cara tebak gambar. Ada yang bisa menjawab dari gambar yang nomor 1? Iga bakar, Pak. Oh ya benar, iga bakar. Kalau gambar yang kedua ada yang tahu? Minta uang, Pak. Ya benar sekali. Oke, untuk agar anak-anak dapat mengetahui mengenai pemahaman materi yang telah disampaikan, berikut adalah latihan soalnya. Untuk yang nomor 1, nama bakteri yang membantu dalam proses pencernaan yang terjadi di usus besar adalah, ada yang bisa jawab? B, Pak. Ya benar. Jawabannya adalah bakteri Escherichia coli. Kemudian yang kedua, pertanyaannya yaitu protein di dalam tubuh akan segera dirombak dan digunakan tubuh dalam bentuk, ada yang bisa jawab? Asam amino. Apa jawabannya yang nomor 2? Ada yang tahu? Jadi Asam protein amino di bukan. dalam tubuh, Pak. Gimana? Asam amino bukan, Pak.
Benar, protein di dalam tubuh akan segera dirombak dan digunakan tubuh dalam bentuk asam amino. Kemudian yang nomor 3, pencernaan kimiawi yang terjadi dalam mulut ada. Ada yang bisa jawab soal nomor 3? Apa jawabannya yang nomor 3? Apa? Jadi pencernaan kimiawi yang terjadi dalam mulut adalah benar A, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Kemudian yang bisa menyimpulkan tentang materi pada hari ini, silakan jika ada yang ingin menyimpulkan. Ada yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya itu proses pencernaan merupakan organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Pencernaan merupakan organ yang memiliki fungsi untuk memecah makanan menjadi sederhana. Organ penyusun sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan anus, Pak. Oke, kembali kesimpulannya, yaitu pencernaan pada manusia dibagi menjadi 2, yaitu proses pencernaan secara kimiawi dan proses pencernaan secara mekanis. Perbedaan proses pencernaan ini yaitu pada pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim, sedangkan pada pencernaan mekanis tidak dibantu oleh enzim, namun dibantu oleh gigi dan ludah. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai enzim yang terdapat pada sistem pencernaan dan juga penyakit atau gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Ada tugas untuk minggu depan, yaitu apa saja gangguan dan penyakit serta upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Jangan lupa untuk mempelajarinya terlebih dahulu di rumah, agar pada pertemuan berikutnya Bapak lebih mudah menjelaskan materinya. Sebelum Bapak akhiri pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak, apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, mungkin untuk pembelajaran penyampaian pembelajaran daring dari teman-teman hari ini cukup. Apa sudah disampaikan udah di recording Mbak Risnanda? Sudah, Mbak Esa.